Selamat malam pemirsa, kasus dugaan pencabulan yang dilakukan oleh tersangka Muhammad Subhi Azal Sani alias Mas Behi, anak seorang kiai dan juga pimpinan pondok pesantren ternama di Jombang masih terus bergulir. Sempat mandek selama 2 tahun, tersangka juga sempat masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO pihak kepolisian, namun penangkapan tak kunjung membuahkan hasil. Dan video Kapolres Jombang yang diceramahi oleh Pak Kiai, orang tua tersangka, juga sempat viral dan ini pun menjadi perhatian publik. Hingga akhirnya pagi tadi gabungan aparat kepolisian dari Polda Jawa Timur mendatangi pondok pesantren untuk mengangkut atau menciduk si tersangka. Namun upaya ini tidak membuahkan hasil. Bahkan pagi tadi juga sempat terjadi kericuhan. Hingga malam hari ini informasi terbaru yang kami peroleh, penangkapan terhadap Mas Behi ini juga tidak berhasil dilakukan. Apa yang kemudian mengakibatkan polisi kesulitan untuk menahan tersangka? Benarkah ada upaya perlindungan yang dilakukan oleh pihak pondok pesantren terhadap tersangka pelaku pencabulan? Ini akan kami diskusikan malam hari ini di Dua Sisi bersama saya Dwi Anggia. Saya antar bersama. Antar ke Polda nih Mbak Yai? Iya. Kapan Mbak Yai? Itu hari setelah selesai acara ini. Hari ini Mbak Yai? Pelantikan ini. Pelantikan hari. Berarti hari ini diantar ke Polda Mbak Yai? Iya nanti. Mas Behi? Hah? Mas Behi? Iya nanti ya. Saya rasa Polda Jawa Timur sudah cukup lama ya menangani kasus ini secara humanis. Ya, kita sudah ingatkan, kita sudah beri masukan kepada keluarga, kepada pengacara yang bersangkutan. Namun bersangkutan bersikukuh belum mau untuk hadir di Polda. Ya, sudah hadir sejumlah narasumber bersama saya di studio malam hari ini. Di sebelah kiri saya ada Ibu Sri Suwari, Brigjen Pol Purnawirawan Sri Suwari yang merupakan praktisi kepolisian. Selamat malam Bu Sri. Selamat malam. Ya. Kemudian ada Bung Johnson Panjaitan, Penasehat Indonesia Police Watch. Selamat malam Bung Malam, Johnson. Anggi. Ya, di ujung sana ada Pak Taufik Damas, PWNU Jakarta. Selamat malam Pak Taufik. Selamat malam, Bang. Dan juga bergabung secara virtual bersama kita malam hari ini Ana Abdillah dari Women Crisis Center Jombang. Ini yang mendampingi para korban pelecehan yang diduga dilakukan oleh Mas Behi ini ya, tersangka anak kiai pimpinan pondok pesantren di Jombang. Selamat malam Mbak Ana. Selamat malam, Mbak Anggi. Ya. Saya langsung ke Mbak Ana. Sebelumnya kami juga informasikan, kami juga terus berupaya mengundang pihak kepolisian untuk bisa bergabung dengan diskusi kita malam hari ini. Namun hingga saat ini belum ada satupun yang menyanggupi untuk hadir terlibat diskusi malam hari ini di Dua Sisi. Saya ke Mbak Ana. Mbak Ana, bisa diceritakan sebenarnya mungkin bagaimana? Kami ingin tahu terlebih dahulu kondisi korban saat ini seperti apa Mbak Ana. Dan ada berapa banyak korban yang di bawah yang Anda dampingi saat ini dari tersangka? Korban dari tersangka. Saat ini ada 5 korban yang kami dampingi dan pelapor berinisial MNK berusia 19 tahun pada saat kejadian. Dan kondisinya korban saat ini tentu saja sangat was-was, sangat getir sekali, mengupdate perkembangan langkah hukum dari kepolisian untuk melakukan penangkapan paksa. Ini korban sendiri menjadi korban pelecehan ini kapan persisnya Mbak Ana? Persis kejadiannya itu pada Mei 2017 Mbak, bermula dari open recruitment yang coba digagas oleh tersangka. Sudah pada beberapa saat tahun yang itu. lalu ya, oke. Nah, pada saat itu open recruitment di mana di situ ada prasyarat harus mengikuti prosesi interview. Nah,
pada saat proses interview di situ satu persatu korban masuk ke dalam ruangan tertutup di mana hanya ada pelaku dan juga korban yang diinterview. Nah, disitulah terjadinya kasus perkosaan di mana korban diperdaya, kemudian ditransformasikan pemahaman-pemahaman yang seolah membenarkan perilaku kekerasan seksual yang dialami. Itu termasuk modus mengatakan bahwa dirinya itu bisa menikahkan dirinya dengan siapapun perempuan yang dia kehendaki, seperti itu. Pada saat itu usia korban berapa, Mbak Ana? Pada saat kejadian usia korban 19 tahun. 19 tahun. Dan ada 5 orang yang disebutkan ya. 5 orang ini mengalami pelecehan seksual dengan modus yang sama dilakukan oleh pelaku. Modusnya ketika ditarik kronologis antara korban yang satu dengan korban yang lainnya itu hampir ada kesamaan modus gitu, Mbak. Gitu. Jadi memang dirinya mengaku adalah seorang yang mempunyai ilmu. Jadi interview itu tujuannya adalah untuk mentransformasikan ilmu yang dimiliki oleh si tersangka ini gitu. Dan salah satu medianya adalah ketika misalnya korban itu bersedia untuk mau melakukan hubungan seksual, dan itu kami katakan adalah bentuk perkosaan gitu ya, di mana memanfaatkan keluguan, ketidakberdayaan korban sehingga korban tidak punya kuasa untuk melawan relasi yang timpang. Ini kan 5 tahun yang lalu ya Mbak ya, apa ya kemudian yang mengakibatkan korban ini cukup lama baru sekarang ini baru bisa diproses kasus ini, apa yang menjadi hambatan ketika itu? Iya, dan memang situasinya tidak mudah bagi korban itu untuk berani speak up, menceritakan peristiwa kekerasan yang dia alami. Butuh waktu yang tidak sebentar, akhirnya korban itu menyatakan siap untuk memproses hukum gitu. Karena memang dari korban sendiri itu sudah secara langsung menyampaikan kasus ini kepada pihak keluarga, tapi tidak ada respon. Justru yang terjadi adalah korban dan juga banyak saksi lainnya itu dikeluarkan dari pondok pesantren karena dianggap mencemarkan nama baik pesantren. Seperti itu Mbak situasinya gitu, dan bahkan dianggap sebagai gerombolan orang-orang yang menyebar fitnah gitu. Padahal ini adalah murni persoalan penegakan hukum dan nggak bisa diselesaikan secara kekeluargaan gitu ya, karena di dalam kasus kekerasan seksual sendiri nggak bisa disolusikan secara restoratif justice atau di luar proses hukum. Betul. Dan informasinya di tahun 2017 atau setahun kemudian sempat melakukan upaya pelaporan ya Mbak Ana? Iya, tepat di Oktober 2019 korban melaporkan kasusnya, dan Women's Crisis Center Jombang juga secara langsung mendapati pengaduan terkait kasus ini. Kami nggak bisa bekerja sendiri, kami membangun jaringan aliansi Kota Santri Lawan Kekerasan Seksual di Kabupaten Jombang. Di situ kami mengkomunikasikan tantangan maupun situasi yang dihadapi oleh korban, termasuk juga bersama dengan kawan-kawan LBH Surabaya memastikan bahwasanya prosedur hukum acara tidak boleh berorientasi pada hak-hak terdakwa saja gitu, karena di sini ada hak-hak korban yang di situ dia menjadi korban berulang gitu. Tapi sempat mandek ya proses hukumnya pada saat itu Mbak Ana? Gimana Mbak? Sempat terhenti proses hukumnya, sempat diinformasikan nggak mengapa polisi tidak melanjutkan? Pada pelaporan 2019 itu kasusnya selalu berproses, hanya saja memang pada tahap pembuktian itu selalu ditekankan pada pembuktian terhadap korban. Hal yang berbeda itu justru sangat diskriminatif ditujukan kepada terdakwa, di mana terdakwa tidak pernah kooperatif memenuhi panggilan penyidik gitu kan. Justru terkesan mengistimewakan ketika dia harus diperiksa di rumahnya. Pada tahun 2020 itu terkonfirmasi bahwa dari pihak keluarga akan mengantarkan tersangka secara langsung ke Polda Jatim gitu. Tapi faktanya itu tidak dipenuhi juga gitu. 2 tahun berbeda yang lalu itu ya, 2 tahun yang lalu iya, pihak keluarga berjanji mengantarkan tersangka. Seperti juga pagi tadi janji dari Pak Kiai juga berjanji untuk mengantarkan tersangka, namun tak kunjung dilakukan ya. Iya. Begitu Mbak situasinya, dan memang korban terus harus disituasikan pada tahap pembuktian yang sangat memberatkan dia gitu. Pada saat itu memang kasusnya berkali-kali P19 gitu ya. Padahal di situ ada peraturan Kejaksaan Agung di mana P19 itu surat edarannya itu hanya bisa sekali gitu. Nah, tapi di kasus ini tuh bisa sampai berkali-kali. Nah, ini menunjukkan koordinasi yang buruk antara aparat penegak hukum pada saat itu. Nah, kemudian ketika
dari tersangka sendiri sudah pernah melakukan upaya hukum pra-peradilan itu sebanyak 2 kali di Pengadilan Negeri Surabaya maupun Pengadilan Negeri Jombang, sampai akhirnya melalui koordinasi yang baik dengan Kementerian Perlindungan Perempuan dan Pemberdayaan Anak, dari kementerian secara langsung terjun ke Jawa Timur memastikan bahwa pra-peradilan itu ditolak, dan akhirnya ditolak dan dinyatakan P21, tapi kemudian situasinya DPO, dia tidak bisa bersikap kooperatif untuk menyerahkan diri. Mbak Ana, kalau boleh diinformasikan ke kami, ada 5 orang korban yang Anda dampingi saat ini ya. Masing-masing itu mengalami pelecehan, dugaan pelecehan seksual lebih dari 1 kali, kelima-limanya. Lebih dari 1 kali untuk pelapor ya gitu, dan tersangka sendiri disangka pasal 285 perkosaan dan juga pasal 294 itu. Jadi memang relasi kuasanya sangat kental sekali. Itu semua tempat kejadian perkaranya di mana, Mbak Ana? Lokus kejadiannya di wilayah pesantren sendiri, Mbak, dan dari semua korban yang kami dampingi adalah berstatus santri, yang di situ dia datang memang untuk menimba ilmu gitu, harapan orang tua gitu, tapi yang terjadi adalah putrinya menjadi korban seperti itu. Nah, ini kemudian pada saat itu sempat memupus harapan orang tua sampai mukanya dipajang, di-share ke media sosial, dianggap sebagai gerombolan orang-orang yang mencoba merusak nama baik pesantren. Padahal ini murni oknum yang dia menjadi pelaku kekerasan. Persoalannya sederhana, dia harus bertanggung jawab dengan memenuhi prosedur hukum yang berlaku di negeri ini. Nggak boleh ada kesan orang itu kebal hukum, seperti itu. Keadilan bagi korban tentunya harus ditegakkan, tapi mengapa seolah-olah ini sulit terjadi? Hingga hari ini pun kita menyaksikan polisi kesulitan untuk mengangkut tersangka. Apa penyebabnya? Kami akan lanjutkan lagi. Mbak Ana tetap bersama kami. Pemirsa, Dua Sisi akan kembali sesaat lagi. Menindaklanjuti kaitannya penanganan kasus cabul oleh MSA. Ya. Sekarang kita masih proses melakukan penggeledahan di dalam pondok. Mohon doanya, mudah-mudahan hari ini kita bisa menemukan yang bersangkutan, ya. Karena ini adalah langkah terakhir polisi untuk menyerahkan ke pengadilan. Kita ketahui bersama bahwa yang bersangkutan belum tentu salah, ya belum tentu benar juga. Ya nanti ditentukan di pengadilan. Saya rasa Polda Jawa Timur sudah cukup lama ya menangani kasus ini secara humanis. Ya kita sudah ingatkan, kita sudah beri masukan kepada keluarga, kepada pengacara yang bersangkutan. Namun bersangkutan bersikukuh belum mau untuk hadir di Polda. Bahkan kita sudah terbitkan DPO hari ini. Ya kita melakukan upaya paksa, upaya penangkapan di tempat ini. Itu pernyataan dari Kabid Humas Polda Jawa Timur. Ada beberapa poin yang saya garis bawahi. Saya mau ke Bung Johnson terlebih dahulu. Bung Johnson, tadi polisi menyebutkan mencoba menangani kasus ini dengan humanis. Satu itu. Ini TSK kasus pelecehan seksual loh, terduga loh ya, kasus pelecehan seksual, tapi mencoba ditangani dengan humanis. Satu itu. Yang kedua, yang bersangkutan belum mau hadir ke Polda walaupun sudah DPO. Ini menggambarkan seolah-olah nih polisi kayaknya kurang apa ya, kalau publik mungkin melihatnya kurang, wah kok polisi menunggu, udah DPO, udah tersangka, tapi kok statusnya menunggu, kok nggak bisa mengambil begitu. Apa yang Anda lihat dari kasus ini? Ya Anggi, saya kira kita harus utuh ya melihatnya. Maksud saya utuh tuh kita harus agak lengkap. Yang pertama supaya utuh, saya mau bicara dulu dari posisi korban. Ya, luar biasa korban ini. Ya, luar biasa korbannya. Berani, dan saya berharap apa yang sudah kita rintis ini menjadi modal, karena saya yakin bukan cuma yang 5. Ada banyak menurut saya, dan bukan cuma di sini. Dan ini kan sudah ke beberapa kali ya, masih ada yang lain. Jadi ini modal sosial, politik dan hukum yang kita miliki yang telah dibayar oleh para korban dengan begitu sangat berani dan mahal dan penuh air mata. Ya. Karena itu perspektif ini harus dihargai betul oleh semua pihak, terutama kepada para pihak penegak hukum. Maksud saya terutama para penegak hukum, dari mulai kasus ini didampingi kemudian dia berani melapor, sampai nanti ini diadili dan dieksekusi, ini harus benar.
pertanyaannya adalah apakah kalau ini peristiwanya 2017, kemudian baru dilaporkan 2018, jadi tersangka Oktober 2019, kemudian Januari dia sudah DPO. Kalau dilihat dari fakta penanganan kasus seperti ini dalam konteks penegakan hukum, saya kira jauh dari humanis. Jauh dari humanis untuk siapa? Untuk korbannya. Bagi kedua belah pihak, bukan hanya korban, termasuk juga bagi saya yang ikut bersama-sama, dan saya kira Kiai dan Goari yang terus-menerus kita dorong, dan negara sudah memutuskan pada bulan Mei kemarin undang-undangnya sudah disahkan. Masa respon kita masih kayak begini sebagai negara sih? Saya kira pertanyaannya lebih jauh dari humanis ya. Bagaimana kita mau bilang humanis kalau jaksanya perspektifnya masih lemah, P19-nya bisa 3 kali, 4 kali. Saya khawatir yang kayak begini nanti diulang lagi sama hakimnya, cara dia mengadili. Jadi ini humanis ini bukan hanya sekedar pertanyaan atau tekanan yang sekarang kita tanyakan pada polisi. Kenapa sampai sekarang dia belum bisa ketemu sama si DPO? Kenapa? Padahal si polisinya harus bertanggung jawab terhadap apa yang sudah dia kerjakan. Berkasnya sudah lengkap, dia wajib menyerahkan berkas perkara dan tersangkanya ke kejaksaan. Nah tadi kalau disebutkan oleh Mbak Ana tadi sudah P19 sampai 3 kali. Apa yang salah kalau Anda lihat di situ? Apa bisa kasus sampai begitu P19 sampai 3 kali? Kalau ngomong normatif sih sudah pasti salah ya kan? Karena ini udah beberapa kali P19. Tapi kalau kita rinci lebih jauh lagi detail, kita periksa misalnya catatan P19-nya apa saja, saya kira kita akan geleng kepala, dan di situ kita lihat jauh dari humanis, jauh dari kemengertian bagaimana kita melindungi para korban ini ya, untuk mendapatkan rasa keadilan. Jauh, boro-boro humanis kita. Saya boleh ke Mbak Ana sebentar ya, Mbak Ana? Iya. Mbak Ana, mungkin Anda punya catatan khusus nggak dari 3 kali P19 itu, apa yang di-highlight? P19. Lebih dari 3 kali Mbak P19-nya. 9 kali? Lebih dari 3 kali, jadi 7 kali P19 kali ya. Pokoknya itu berkasnya itu berkali-kali, dan di P19 itu ada satu petunjuk dari Kejaksaan Tinggi Jawa Timur itu minta korban itu visum 3 kali pada saat itu. Nah kemudian korban juga diminta untuk menjalani tes lie detector, tes uji kebohongan. Padahal korban sudah dibawa sah gitu ya, tapi diminta untuk menjalani prosedur yang sangat revitalisasi, dan kami di kuasa hukum sangat menolak pada saat itu. Ini kan, jadi problemnya bukan cuma di polisi, jangan-jangan ini problem kita semua, termasuk aparat penegak hukum yang harusnya menegakkan kewibawaan hukum di negara kita, terutama lewat kasus ini yang ternyata nggak bisa ditegakkan. Parah nih. Bang Johnson, dari penjelasan Mbak Ana tadi ada kesan bahwa korban tidak dipercayai berarti ya dengan pengakuan korban ini ya? Ya itulah sikap-sikap. Jadi P19, ya kalau P19 kita ini orang hukum ya kan, selalu aja kan kekurangannya penjelasannya di situ formil, material. Formilnya apa aja material. Tapi ternyata ini isinya bukan cuma P19, harus lie detector. Sementara teman-teman ini betapa sulitnya membangun keberanian ini. Dari mulai membangun keberanian sampai di proses itu nggak ada proses human sama sekali, Anggi. Saya boleh ke Bu Sri sebentar nggak, Bu Sri? Ini karena saya yakin Bu Sri dengan pengalaman profesinya, juga pernah menjadi Kapolres, pasti banyak juga menangani kasus-kasus yang melibatkan korban perempuan pelecehan seperti ini. Dengan konteks contoh kasus tadi Bu Sri, dengan ada P19-nya bahkan lebih dari 3 kali, itu apa sih yang terjadi Bu Sri? Saya ingin menyampaikan bahwa proses pembuktian kekerasan atau kejahatan seksual itu tidak mudah. Mengapa tidak mudah? Konstruksi sosial kita itu memang memposisikan perempuan pada korban-korban dan korban lagi. Ketika dia sudah berani melapor korban, di kantor polisi dia menjadi korban lagi. Nah, kenapa saat itu dituntut adanya penyidik anak, adanya penyidik perempuan, adanya jaksa anak, adanya jaksa perempuan, adanya hakim anak, adanya hakim perempuan, karena realitas itu. Nah,
pasal yang digunakan dalam kasus ini, kalau tadi Pak Johnson mengatakan bulan Mei Undang-Undang Kekerasan Seksual ini kan terjadi di tahun 2017. Maka pasal yang digunakan adalah pasal konvensional yang ada di dalam KUHP. Yang konstruksinya sangat sulit untuk dibuktikan. Akhirnya apa? Apalagi di luar ada pembentukan opini bahwa saya difitnah. Jaksa tertantang untuk membuktikan bahwa ini bukanlah fitnah. Maka satu-satunya cara menggunakan aneka macam instrumen yang justru memposisikan korban pada korban lagi dilakukan justru oleh kita. Nah ini sensitivity ini yang hampir tidak kita miliki. Meskipun di dalam proses pendidikan hukum bagi aparat penegak hukum sudah ada program pendidikan proses peradilan terpadu. Itu sudah dilakukan sebagai ikhtiar untuk menumbuhkan kepekaan agar korban ini tidak tersiksa kembali dalam proses hukum. Tapi itu masih jauh panggang dari api. Tapi terima kasih TV One, Bang Johnson yang sudah bersuara hari ini. Mudah-mudahan ini menjadi modal sosial kita bahwa tidak mudah membuktikan. Tapi nanti dengan undang-undang yang sudah diresmikan pada bulan Mei yang lalu, kita berharap ke depan tidak hanya memberi efek jerah tetapi juga membangun cara pandang baru bagi seluruh publik. Ketika kita berbicara soal penegakan hukum, Mbak Anggi, tidak penting hanya sebuah substansi hukum. Ada undang-undangnya. Aparat hukumnya ada peka tidak? Mau tahu tidak? Mau belajar tidak? Mau berusaha mengerti tidak? Nah, kemudian sekarang bagaimana dengan budaya masyarakat? Ini, hari ini, apapun bentuknya, kita ambil dari sisi positifnya, bahwa inilah harga mahal yang harus dibayar oleh pihak kepolisian ketika dia memitigasi resiko. Oke, nah tunggu dulu Bu Sri, ini menarik nih, memitigasi resiko, saya garis bawahi dulu di situ ya. Tapi sebelum ke sana, apakah itu yang dimaksud oleh Bapak Kabid Humas tadi, Bung Johnson, saya ke Bung Johnson dulu, bahwa yang bersangkutan belum mau hadir walaupun sudah DPO, kami masih menunggu begitu. Apakah ini terkait dengan yang Bu Sri sampaikan? Ini memitigasi resiko sebenarnya polisi kalau kita lihat. Iya, tapi di balik memitigasi resiko ini, kewibawaan hukum dan kewibawaan aparat penegak hukum kita sudah jatuh. Karena itu saya kira institusi ini harus mengevaluasi apakah kerja polisi kayak begini udah benar. Sampai sekarang aja pasukan udah diturunkan, ketemu aja juga belum gitu loh. Terus kita mau disuruh lagi menunggu janji seperti tahun 2020 yang proses hukumnya juga sudah jalan. Ini bahaya nih. Bahaya sekali. Ini jadinya faktanya jadinya iya, kewibawaan dan peradaban hukum kita mundur walaupun kelihatan hukum positifnya kelihatannya maju gitu loh. Padahal kita sekarang lagi mundur. Saya khawatir polisi sama jaksanya begini ntar gimana hakimnya. Saya juga udah bingung Bung Johnson, nih. sebelum kita lanjutkan, ini gambar yang kami tampilkan ini adalah gambar live, gambar langsung kondisi terkini ya di Pondok Pesantren Sidikiyah malam hari ini. Kalau kita lihat ini polisi luar biasa nih jumlahnya mengepung pondok pesantren untuk mengamankan satu orang DPO ya. Kita lihat bersama, ini aparat kepolisian gabungan dari Polda Jatim sudah dari pagi tadi berusaha untuk mengangkut Mas Behi ini, nama tersangka ini ya. Iya. Tapi masih belum membuahkan hasil. Nah, Bung Johnson, ketemu. Kalau membuahkan hasil itu kan tangkap, nggak ketemu aja ini enggak gitu. Mungkin nggak sih nggak ketemu seorang Behi itu dicari, masa iya polisi nggak bisa menemukan gitu loh. Loh yang terjadi targetnya cuma berhasil apa yang menghalang-halangi ditangkap kok. Ada 60-an orang ya ketemu tadi yang ditahan. Enggak. Tapi ini memperlihatkan betapa beratnya persoalan ini kalau kita mau sampai mewujudkan keadilan para korban. Jauh. Bahkan sekarang jadi saya khawatir nanti muncul persoalan baru karena yang ditindak nanti adalah orang-orang yang menghalang-halangi saja. Jadi saya kira sudah waktunya ini institusi ini dievaluasi supaya kita bisa menemukan metode yang baik agar penanganan kasus-kasus seperti ini bisa lebih maju dan bisa menggambarkan presisi sebagaimana yang dijanjikan oleh Kapolri gitu loh. Oke, saya mau balik lagi ke Bu Sri. Bu Sri tadi menyebutkan tadi yang terpotong mitigasi ya, memitigasi, polisi berusaha melakukan mitigasi risiko ya. Terlihat apakah kalau kita tangkap apakah memang polisi berkesan hati-hati? Karena kalau kita lihat luar biasa kan masanya dari pesantren itu. Iya, pertanyaannya itu dari 2018 sampai 2022. Di awal tahun ditetapkan sebagai P21. P21-nya di awal tahun. Maka caranya polisi adalah melakukan
DPO, menetapkan DPO. Harapannya apa? Ini secara persuasif polisi melakukan. Ketika hukum yang menimpa satu orang sengaja dikonstruksikan, dikontaminasi dengan loyalitas yang berbasis pada primordialisme, itu resikonya sangat kompleks. Ini satu hal. Bayangkan hanya untuk satu orang, hari ini sudah menangkap 60 orang. Di mana nurani satu orang? Tadi mengapa loyalitas itu dibangun dengan primordialisme, logika menjadi tumpul bahkan buta, akibatnya kita menjadi mundur jauh ke belakang, peradaban politik kita berbadan, politik hukum dan budaya hukum kita menjadi semakin terpuruk, meskipun secara substantif kelihatannya maju. Tetapi dalam praktek-praktek implementasi hukum, kalau budaya masyarakat seperti ini, orang mau menjadi martir untuk sesuatu yang tidak jelas di hadapannya. Ini sungguh menyedihkan. Mau menegakkan budaya hukum seperti apa? Termasuk gitu. 60 orang yang ditahan itu adalah mereka adalah loyalis dari si Pak Kiai tadi ini ya. Nah kalau kita lihat ini juga sempat viral. Mungkin Bapak Ibu juga sempat menyaksikan sebelumnya. Kami akan memutarkan ya bagaimana Kapolres Jombang itu berupaya untuk negosiasi saat itu. Untuk melakukan penahanan pada 3 Juli yang lalu. Kita saksikan bersama-sama. Ini termasuk upaya persuasif yang dilakukan oleh aparat kepolisian ya. Tanggal 3 Juli. Kita bersama. Demi untuk kejayaan Indonesia Raya. Masalah ini masalah keluarga. Untuk keselamatan kita bersama, untuk kebaikan kita bersama, untuk kejayaan Indonesia Raya. Masalah fitnah ini masalah keluarga. Masalah keluarga. Untuk itu kembali ke tempat masing-masing. Jangan memaksakan diri mengambil anak saya yang kena fitnah ini. Semuanya itu adalah fitnah. Allahu Akbar, cukup itu saja. Allahu Akbar. Antar bersama. Antar ke Polda nih Mbak Yai? Iya. Kapan Mbak Yai? Itu hari setelah selesai acara ini. Hari ini Mbak? Pelantikan ini. Pelantikan hari. Berarti hari ini diantar ke Polda Mbak Yai? Iya nanti. Mas Beki? Hah? Mas Beki? Ini jangan nanti kan. Ini nanti kita semua bisa berjuang bareng. Betul Mbak Yai. Cinta NKRI. Yang saya sama ini sama-sama selamat. Siap. Indonesia Raya selamat itu. Apalagi yang kita sedang bahkan sekarang ini sedang bangun rumah layak ini untuk kesyukuran kemerdekaan. Harapan kami itu kemarin disampaikan dari kemarin Mbak Yai. Ya itu tadi bagaimana di video pertama Pak Kiai meminta agar tidak mengambil paksa anaknya demi kebaikan bersama. Apa maksudnya di situ? Dan video kedua hari ini tadi yang tadi pagi terjadi, Pak Kiai juga keberatan anaknya diangkut oleh pihak kepolisian dan berjanji mengantarkan. Nanti kami akan lanjutkan pembahasan ini usai jeda pemirsa. Tetaplah di Dua Sisi. Saya lanjutkan kembali Dua Sisi. Saya mau ke Pak Damas terlebih dahulu. Pak Damas, kalau kita lihat tadi tayangan sebelumnya, itu Kapolres Jombang itu dalam kondisi bernegosiasi ya dengan Pak Kiai, itu seolah-olah ya harus ya udah mengiyakan apa yang disampaikan oleh Pak Kiai. Satu itu. Yang kedua, kalau kita lihat bagaimana luar biasa santri ataupun loyalis dari pondok pesantren ini berjaga di situ. Apakah memang seperti itu kultur di pesantren atau seperti apa? Terima kasih Mbak Anggi dan narasumber yang lain yang saya hormati. Pertama, memang di pesantren itu ada kultur ketaatan santri pada kiai. Tapi tidak semuanya kemudian melahirkan fanatisme seperti itu. Karena kalau sudah berurusan dengan hukum,
pesantren-pesantren di NU terutama itu sangat menjunjung tinggi kasus-kasus seperti itu. Artinya untuk ditegakkan penegakan hukum gitu loh. Jadi tidak ini memang agak berbeda sebetulnya. Kalau laporan dari teman-teman di RMI itu Rabitatul Ma'ahid Islamiyah, jadi ikatan pesantren NU se-Indonesia. Itu memang Sidikiyah ini tidak masuk, bukan bagian dari bukan itu. Bagian dari NU. Dan pola pembelajarannya juga katanya berbeda kan dari apa yang diajarkan di NU. Nah, saya secara pribadi sebagai orang pesantren itu terus terang merasa malu melihat kasus seperti ini. Karena bagi saya ini yang dipertaruhkan kan dua institusi. Pertama kepolisian dan juga pesantren. Pesantrennya sendiri, nah, betul. saya juga tidak ingin ada orang kemudian melakukan stigmatisasi terhadap pesantren. Karena dari kasus-kasus yang ada, ya pesantren di Indonesia ini kan ribuan. Kasus seperti itu hanya bisa dihitung dengan jari. Jangan kemudian gara-gara kasus seperti itu kemudian ada orang melakukan stigmatisasi terhadap pesantren. Cuman yang bikin malu lagi, ini terkesan dilindungi gitu loh. Padahal ini dalam tanda kutip ya, walaupun masih status tersangka, ini kan kejahatan moral yang luar biasa. Kalau kejahatan moral dalam pengertian pemerkosaan dilakukan di tempat-tempat yang tidak dimuliakan, tidak dihormati, seperti katakanlah tempat-tempat biasa kayak diskotik gitu. Ada kegiatan pemerkosaan itu orang masih bisa, itu dianggap ya walaupun itu pelanggaran hukum, tapi kan nggak terlalu membuat orang terkejut. Tempatnya adalah di pondok pesantren. Ini pondok gitu pesantren yang kemudian kan namanya pesantren itu seharusnya justru mendidik orang menjadi manusia-manusia yang baik dan bermoral. Tapi ternyata dalam hal ini pesantren menjadi tempat terjadinya kekerasan seksual. Dan kalau dari pengakuan kawan-kawan yang mendampingi korban itu kan memang sudah ada korbannya. Bahkan saya lihat di TV tadi ada salah satu korban yang ditawarkan 60 juta untuk tidak melanjutkan gitu loh. Ini kalau 60 juta untuk tidak melanjutkan dalam artian bahwa secara tidak langsung pelaku atau terduga mengakui perbuatannya. Ya, itu kan di berita yang saya baca ada yang seperti itu. Di TV tadi saya lihat ada yang seperti itu. Artinya apa? Ini sesuatu yang sangat memalukan. Bagi saya, semua orang pesantren itu harus ikut membantu bagaimana penegakan hukum ini betul-betul dijalankan. Oke, sampai di sana kita sepakat. Nah, kalau soal kepolisian tadi sudah dijelaskan oleh dua narasumber, Pak Johnson dan Bu Suwari, ini memang juga kita harus membantu dalam pengertian yang positif. Ya, tadi kalau kita lihat kan polisi mau nggak mau berhadapan ini face to face dengan para santri. Bahkan sempat ricuh loh tadi pagi itu ya. Dan upaya penahanan sudah dilakukan berkali-kali tapi tertahan oleh para santri dan juga loyalis pondok pesantren. Betul. Pertanyaan saya, apakah seperti itu seluruhnya para santri atau memang karena fanatisme yang luar biasa di pesantren itu kan faktanya terjadi seperti itu, tapi tidak semua pesantren seperti itu. Dan kalau menurut saya kiai-kiai yang arif bijaksana itu masih banyak. Artinya kalau ada hal-hal yang menyangkut hubungan dengan hukum akan didukung pelaksanaan penegakannya, prosesnya akan akan didukung. Oke, pada Mas tadi di awal Anda menyebutkan ada beda aliran atau beda ajaran pengajaran disampaikan apa? Siapa yang menyampaikan? Tadi Anda menyebutkan ini ada sedikit yang berbeda pengajaran yang disampaikan oleh pesantren. Saya tidak tahu persis ya apa yang diajarkan di dalam pesantren Sidikiyah ini. Tapi yang jelas pesantren ini tidak masuk dalam ikatan pondok pesantren Nahdlatul Ulama yang kita namanya itu RMI. Tidak masuk. Jadi kita tidak tahu persis apa yang ada di sana. Nah, balik lagi Bapak Ibu sebelum kita lanjutkan di Jombang pun ada beberapa kiai yang kemudian juga merasa ini harus segera ditegakkan secara hukum gitu loh. Tadi kalau kita saksikan bersama tadi ya masih upaya pengepungan masih terus berlangsung di lokasi pondok pesantren Sidikiyah. Yang kita ketahui dari pagi aparat kepolisian berupaya untuk mengamankan satu orang tersangka pelaku pelecehan seksual namun belum membuahkan hasil. Hingga malam hari ini adalah gambar langsung malam hari ini yang kami siarkan dari pondok pesantren Sidikiyah. Kita melihat aparat kepolisian masih berada di lokasi. Tadi juga warga juga masih ramai di sana. Bu Sri, kalau kita melihat apakah ini yang dikhawatirkan oleh pihak kepolisian karena melihat psikologis massa yang mungkin tidak bisa diduga kalau aparat akhirnya memaksa melakukan tindakan represif untuk menangkap satu orang? Mbak Anggi, 39 tahun saya bergabung dengan pihak kepolisian, dengan lembaga institusi kepolisian. Saya sangat meyakini bahwa ini sebenarnya tidak ada dalam list skenario
jalan yang akan diambil. Saya meyakini. Tetapi hari ini terpaksa harus melakukan ini karena apa? Harapan publik begitu besar. Tidak ada kata mundur bagi pihak kepolisian. Sekalipun sangat tidak diminati, tidak ada dalam list nih pilihan ini. Kami tetap mengharapkan, menghormati lembaga pesantren itu mengirim dengan ikhlas. Kami menghargai pesantren. Kepolisian pun tidak mungkin mempermalukan dirinya hanya oleh seorang manusia, seorang subjek hukum mendikte ratusan polisi, mendikte ratusan warga, mendikte ratusan santri. Tapi apa boleh buat? Ini Faktanya adalah ini yang terjadi, pilihan yang bukan sama sekali pilihan, tapi saya yakin Polri tidak akan mundur. Kita lihat aja bersama. Karena ini tidak ada jalan mundur lagi, yang ada di belakang tembok ya Pak. Saya yakin. Tapi problemnya Mbak Ari, kewibawaan penegakan hukum dan tuntutan termasuk juga para kiai dan pesantren yang memang bersemangat untuk memperjuangkan persamaan kedudukan di dalam hukum dan kewibawaan hukum jadi runtuh, dan ini terbukti lewat apa yang ada walaupun itu bukan pilihan. Jadinya kan. Terus kapan dong keadilan untuk kasus-kasus perempuan seperti ini ada? Apa jawabannya? Itu sesuatu yang tidak mungkin, sementara negara sudah memutuskan ini jadi hukum positif. Waduh, mundurnya jauh banget. Mungkin ada pertimbangan yang lain Bang Johnson, menimbang bahwa kalau polisi melakukan tindakan represif ini bisa chaos, barangkali seperti itu ya Bu Sri ya. Saya sih nggak sampai, masa sih sampai chaos dalam kapasitas Polda Jawa Timur loh yang menanganin terorisnya. Artinya bisa diamankan harusnya, bisa dilakukan tindakan penangkapan harusnya. Betul. Saya sangat sependapat Mbak Anggi, ini adalah satu momentum ketika para pria-pria ini begitu berpihak kepada nasib-nasib perempuan yang acap kali menjadi korban-korban di luar sana, terutama terkaitan dengan kekerasan sosial. Ini yang saya katakan, ini adalah harga mahal yang harus dibayar oleh kepolisian ketika problem-problem hukum dikonstruksikan, dikontaminasikan dengan praktek-praktek primordialisme. Loyalitas yang mengamputasi logika, yang memenjara logika, yang memundurkan peradaban. Ya, artinya kita juga bisa memahami akhirnya mengapa pihak kepolisian agak susah juga akhirnya menangkap tersangka dengan kondisi ini. Benar. Ya harusnya secara teknis enggak dong. Masa kapasitas level Polda Jawa Timur enggak bisa mengamankan satu orang. Saya keberatan gitu. Baik, nanti kita lanjutkan usai jeda. Diskusi ini masih akan kita lanjutkan, pemirsa. Usai jeda, dua sisi akan kembali untuk Anda. Gak perlu pembantaian nama baik, gak perlu penghancuran nama baik itu. Kenapa kalian gak berani main gentle? Karena kalian licik dan picik. Kalian keroyok saya itu berapa aja, tidak akan pernah nyerah. Sedikit pun tidak akan pernah. Nah, sekarang tak buktikan bahwa saya masih di sini di rumah. Saya masih bisa rokok enak, saya masih bisa makan, minum, kopi, iso guyon. Tanda bahwa saya itu nggak kemana-mana, bahwa saya itu nggak seperti yang mereka katakan di dalam surat bahwa saya status tersangka, bahwa saya telah melakukan macam-macam dan kemudian disebar kepada media-media. Saya tidak pernah kemana-mana. Dari mereka mengirim surat kepada saya dan sampai sekarang saya nggak pernah kemana-mana dan mereka juga nggak pernah datang ke sini. Nah kalau saya disuruh ke sana, masih sampai kiamat pokoknya gak gelem. Masih sampai kiamat gak akan aku datang. Ini video yang disampaikan oleh tersangka pada bulan Februari, sementara status DPO itu pada bulan Januari. Bung Johnson, ini seolah-olah menantang pihak kepolisian nih, saya nggak kemana-mana, saya ada di sini, mereka nggak pernah datang ke sini, apa artinya polisi nggak pernah berupaya untuk mengambil TSK? Ya saya kira saya nggak mau terprovokasi dengan statement-statement kayak begini ya, karena ini terus terang saja menjatuhkan apa yang menjadi prestasi kita selama ini. Kasusnya kasus seperti ini yang lebih serem dari ini dan lebih hebat kita bisa atasi secara bersama-sama kok. Mas saya kira kita nggak boleh begitu. Tapi pertanyaan yang lebih besar adalah bagaimana ini? Apakah ada bayaran yang lebih mahal lagi yang harus kita lakukan
supaya seluruh aparat penegak hukum terutama polisi lebih bersiap lagi menghadapi proses penegakan hukum dengan melindungi para korban sehingga kejadian-kejadian kayak begini tidak terjadi lagi. Walaupun memang saya sih sangat berharap terus terang saja secepatnya ya dari segi waktu ya. Karena kalau provokasi ini disebarkan kemudian nanti menjadi bahan yang memanas-manaskan, karena pro kontra sudah ada, bukan cuma bentrokan lagi. Ini yang harus kita hitung lebih jauh. Pihak kepolisian itu sudah terjadi inilah sekarang, pengalaman yang paling banyak. Saya kira ini juga warning bagi institusi kepolisian, terutama bagi Kapolri. Nggak bisa cuma pakai perkap gender. Jadi apa yang sudah dijanjikan mau bikin detasemen ini, detasemen itu dalam rangka melindungi korban, menegakkan keadilan yang lebih begini begitu, itu jauh lebih penting sambil kita atasi ini secepat-cepatnya dan dievaluasi itu polisi-polisi itu kok yang nggak efektif betul ya menangani, termasuk juga jaksa dan jangan sampai hakimnya juga kayak begini. Oke, baik. Sebelum kita lanjutkan, saya mau ke lokasi kembali ya, Bapak-bapak Ibu semuanya. Ada Umar Sanusi yang akan mengabarkan kepada kita bagaimana, Umar, kondisi terakhir di sana. Apakah aparat kepolisian sudah melakukan pergerakan untuk mengambil paksa DPO dan juga TSK pencabulan ini? Baik, pemirsa. Sampai saat ini belum ada kepastian apakah tersangka sudah ditangkap atau belum. Namun informasi terakhir, tersangka sudah diamankan di dalam pesantren oleh polisi, tinggal keluar. Berarti operasi penggerbekan tersangka memakan waktu lebih dari 10 jam. Kalau memang ini berhasil, berarti polisi betul-betul menerapkan hukum kepada semua orang dengan sama, tidak ada tebang pilih. Untuk saat ini, semua masyarakat dan kepolisian masih standby untuk menunggu apakah tersangka memang akan dibawa keluar untuk ke Polres Subang ataupun ke Polda Jawa Timur atau bagaimana, belum ada kejelasan dari pihak kepolisian. Informasi terakhir, tersangka sudah di lokasi sudah diamankan kepolisian berarti ya? Baik, terputus komunikasi tadi yang saya tangkap dari reporter kami di sana. Bu Sri, tadi disebutkan bahwa tersangka sudah di tangan pihak kepolisian ini saatnya, posisinya saat ini di pesantren. Pertanyaannya, kalau kondisi seperti ini, apa yang menjadi pertimbangan polisi tidak bisa membawa keluar dari pesantren? Polisi belum memastikan apakah mereka-mereka yang tadi terpenjara logikanya, yang teramputasi logikanya itu sudah menyadari, sudah hidup kembali. Makanya saya tetap mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh kepolisian perhitungannya adalah memitigasi resiko. Saya juga yakin bahwa penangkapan 60 orang nanti, mereka-mereka itu adalah orang-orang yang siap menjadi martir terhadap sesuatu yang dia sesungguhnya tidak pahami. Ya. Maka polisi biasanya akan melakukan pola penanganannya dengan restoratif justice. Jangan sampai satu orang ini mengorbankan begitu banyak orang yang sengaja didesain untuk ditumbuhkan ketidaktahuannya. Jadi bukan diajarkan untuk semakin cerdas, tetapi dipenjara logikanya, diikat, dirampas. Nah itu. Oke, baik Bu Sri, terima kasih. Saya mau ke Mbak Ana. Sebelum kita akhiri perbincangan ini, Mbak Ana, apa kemudian yang menjadi harapan para korban yang dititipkan ke Anda dari peristiwa yang terjadi hari ini? Kalau kita lihat polisi sudah mengamankan tapi belum berhasil untuk membawa keluar TSK dari pondok pesantren. Iya, jadi tadi video yang diputar tadi itu tepatnya Februari 2020 ya, yang dia menantang kepolisian gitu. Dan saya juga pengen mengomentari bahwa sepanjang proses hukum hampir 3 tahun ini, tersangka sendiri selalu menampakkan perilaku-perilaku arogan, menantang kepolisian, sampai kemudian dengan statusnya yang DPO dia bisa memampang flyer di mana-mana yang mau mengadakan konser. Nah ini suatu bentuk arogansi yang di situ sudah sangat tidak menghormati proses hukum. Dan harapan korban sudah pasti kasus ini segera dituntaskan, kasus segera disidangkan dan bisa dibuktikan di persidangan sih Mbak. Baik, terima kasih Mbak Ana. Kita juga sama-sama berharap keadilan ditegakkan untuk para korban ya, dan juga yang pasti proses
penegakan hukum ini juga tidak menimbulkan korban-korban lainnya seperti yang Bu Sri sampaikan tadi. Terima kasih Mbak Ana Abdillah atas waktu Anda bergabung di Dua Sisi malam hari ini. Ya, makasih Mbak Anggi. Ya. Pak Taufik Damas terima kasih, Bung Johnson terima kasih, Bu Sri terima kasih. Kita harus akhiri perbincangan ini. Sekali lagi kita harapkan proses hukum berjalan tanpa mengakibatkan korban-korban lainnya. Saya Dwi Anggia, saya tutup Dua Sisi malam hari ini. Selamat malam, sampai jumpa pekan depan.